Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Gitalia Rosalinda, lalu ada Serliana, ada Susan, ada Mutmainah, ada Harinto, dan ada Novelianus Jau. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai jawaban penilaian sensori yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Penilaian sensori atau yang biasa kita sebut uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Mengapa indera manusia yang dijadikan instrumen atau alat dalam pengujian ini? Hal ini dikarenakan indera manusia itu sangat sensitif terhadap rangsangan, di mana dapat memberikan penilaian yang akurat dan konsisten terhadap sampel yang sedang diujikan. Lalu adapun tujuan penilaian sensori, yaitu bertujuan untuk mengetahui mutu dari sampel, yang mana dapat memberikan indikasi kebusukan atau kemunduran dan kerusakan lainnya yang ada pada sampel yang sedang diuji. Selanjutnya akan dijawab oleh Harinto. Oke, jadi di sini saya melanjutkan soal untuk nomor 3 dan nomor 4. Soal untuk nomor 3 ini mekanisme dari setiap atribut. Itu ada kenampakan, bau, tekstur, serta flavor. Nah, jadi kenampakan ini itu ada warna, melibatkan fenomena fisik dan fisikologi yang disebabkan oleh cahaya. Ada kemudian bentuk dan ukuran yang merupakan butiran, kristal, dan cairan. Sedangkan untuk berupa ukuran besar material suatu produk itu seperti berat, volume, panjang, lebar, dan juga ketebalan. Kemudian ada tekstur permukaan, itu bersifat mengkilat, kekerasan, dan juga kehalusan, serta bersifat basah dan kering. Kemudian selanjutnya ada kejernihan dan kekeruhan yang termasuk dipantulkan secara acak dan jernih. Kemudian ada karbonisasi yang merupakan tingkat karbonisasi pada jumlah gelembung. Kemudian di sini selanjutnya yang kedua ada aroma atau bau. Nah, bau ini yang terdeteksi ketika senyawa volatil masuk melewati saluran hidung dan diterima oleh sistem olfaktori yang ada di dalam hidung. Kemudian tekstur ini itu dari ukuran sebagai sifat mekanismenya, atau kekerasan dan kekenyalannya, sifat dari geometris atau bersifat pasir dan kristal, itu sifat kelembaman, seperti basah, berminyak, lembab. Kemudian ada flavor ini itu terbagi menjadi 3, ada aroma, rasa, dan juga tical velikel. Itu aroma yang merupakan persepsi pada olfaktori yang di dalam hidung tadi. Rasa ini merupakan suatu persepsi pada gustori, mengecap seperti manis, asam, dan pahit. Kemudian chemical feeling yang meliputi pedas, panas, serta dingin, dan rasa gurih. Kemudian soal yang keempat itu ada mengapa dibutuhkan panel dalam melakukan evaluasi sensori. Nah, dibutuhkannya karena di dalam melakukan suatu penelitian sensori diperlukan panel sebagai instrumen atau alat. Nah, panel ini itu terdiri dari sekelompok orang-orang yang bertugas menilai sifat atau mutu dari komoditi berdasarkan kesan serta subjektifnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa ke teman-teman. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan 5 dan 6. Jadi
apa itu fungsi dan tugas dari panel. Fungsi panel adalah untuk menerangkan pentingnya itu uji sensori, menunjukkan fasilitas pengujian, dan menerangkan prosedur pengujian. Dan tugas dari panel adalah melakukan persiapan sampel uji panel dilakukan, memberikan instruksi yang jelas kepada setiap panelis sebelum uji itu dimulai, dan mengolah data dan membuat kesimpulan dari data yang telah didapatkan atau yang disiapkan. Dan untuk soal nomor 6, setiap melakukan evaluasi sensori ada pernyataan panelnya, persyaratan panelnya. Sebutkan kategori panel dan berapa jumlah panelisnya untuk masing-masing kategori panelis tersebut. Jadi ada 7 panel, dan yang pertama adalah panel perseorangan, terdiri dari 1 orang. Jadi sesuai dengan namanya perseorangan atau seorang, hanya panelisnya tuh hanya cukup 1 orang. Dan untuk panel terbatas terdiri dari 3 sampai 5 orang. Panel agak terlatih terdiri dari 15 sampai 25 orang. Panel terlatih terdiri dari 15 sampai 25 orang. Panel tidak terlatih terdiri dari 25 orang. Panel konsumen terdiri dari 30 sampai 100 orang. Panel anak-anak terdiri dari 3 sampai 10 orang. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Soalnya yaitu nomor 7, mendapatkan sejumlah panelis yang dikehendaki dengan tingkat kepekaan organoleptik yang baik, maka perlu dilakukan seleksi panel. Nah, seleksi panelis dilakukan untuk mendapatkan panelis yang diinginkan. Khususnya jenis panel yang terlatih, perlu dilakukan tahapan-tahapan seleksi. Syarat umum untuk menjadi panelis adalah mempunyai perhatian dan minat terhadap pekerjaan ini. Selain itu, panelis juga harus dapat menyediakan waktu khusus untuk penilaian serta mempunyai kepekaan yang dibutuhkan. Pemilihan terhadap anggota panel perlu dilakukan untuk suatu grup panelis yang baru atau mempertahankan anggota dalam grup tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu sebutkan tahap-tahap penyeleksian panel yang lengkap. Nah, dalam pemilihan anggota panel perlu dilakukan untuk suatu grup panelis yang baru atau untuk mempertahankan anggota dalam grup tersebut. Jadi tahap-tahap seleksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama melalui wawancara, dan yang kedua penyaringan, ketiga pemilihan, dan keempat pelatihan, dan kelima ada uji kemampuan. Dan untuk jawaban yang nomor 9, nomor 10, yaitu sebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipunyai bagi suatu laboratorium sensoris. Jadi secara umum fasilitas uji sensoris harus memenuhi syarat 3 hal, yaitu yang pertama menjanjikan kegiatan uji sensoris efisien, yang kedua dapat mengatasi ketergangguan konsentrasi panelis yang disebabkan operasional peralatan lab dan personel laboratorium, dan yang terakhir dapat meminimalisasi gangguan antara responden dalam pelaksanaan evaluasi. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 11 dan 12. Soal nomor 11 itu sebutkan persyaratan umum bagi contoh bahan yang akan diuji sensorinya. Jadi persyaratan umumnya itu seperti suhu, ukuran, pengkodean, dan jumlah contoh. Kemudian soal nomor 12 yaitu sebutkan faktor-faktor apa saja yang turut
mempengaruhi dalam melakukan suatu pengujian sensori. Jadi faktor-faktornya itu seperti jenis kelamin, usia, kondisi psikologis, faktor genetis, dan kondisi psikologis. Jadi sekian dan terima kasih. Demikian diskusi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.